Rusia dan Ukraina makin memanas. Terbaru, Rusia memperingatkan akan menembak jatuh satelit-satelit komersial milik negara barat terutama Amerika Serikat jika terbukti turut berperan dalam perang Ukraina. Tidak hanya itu, tentara Rusia dari Belarusia juga diyakini akan ikut menyerang Ukraina. Minsk selama ini menjadi sekutu dekat Rusia dan menjadi pangkalan militer tentara Presiden Vladimir Putin. Mengutip CNBC Internasional, kemungkinan serangan disampaikan Wakil Kepala Operasi Staf Umum Kiev Alexei Romov. Pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky disebut sudah mempersiapkan pasukan untuk kemungkinan serangan itu. Peningkatan jumlah pasukan Ukraina juga dilakukan, khususnya dari utara negara yang dekat ke perbatasan Belarusia. Saat ini pembentukan pasukan penyerang di Belarusia tidak dapat diamati. Namun ada dan akan ancaman karenanya kami beraksi. Kami telah meningkatkan pasukan kami ke arah utara. Sebenarnya kemungkinan keterlibatan Belarusia sebenarnya sudah disampaikan sejumlah pakar Rusia. Salah satunya pengamat Royal United Service Institute yang berbasis di London, Natia Seskuria. Awal Oktober lalu dia mengatakan Putin sangat mungkin memaksa Belarusia ikut mendukungnya dalam perang, terlebih sejak serangan balik Ukraina yang membuat pilihan Kremlin menjadi terbatas. Meskipun Lukashenko, Presiden Belarusia, berusaha untuk menghindari keterlibatan langsung dalam perang, ia mungkin terseret ke dalam konflik di bawah tekanan Putin, di mana tindakan Kremlin yang mulai membentuk kekuatan regional menunjukkan seberapa khawatirnya mereka dengan peningkatan Kiev, sehingga menarik Belarusia adalah opsi yang tersedia. Terkait satelit, Rusia mengancam akan menargetkan satelit komersial Amerika Serikat termasuk sekutu jika negeri Presiden Joe Biden itu terlibat dalam perang Ukraina, dan ini menjadi ancaman baru pasca pembicaraan Menteri Pertahanan kedua negara dan juga pemberitahuan Rusia ke AS soal latihan perang nuklir GROM. Infrastruktur kuasai sipil mungkin menjadi target yang sah untuk serangan balasan, kata Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan juga Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dimuat oleh kantor berita negara TASS. Kita berbicara tentang keterlibatan komponen infrastruktur luar angkasa sipil termasuk komersial oleh AS dan sekutunya dalam konflik bersenjata, tegasnya. AS sendiri memang menghindari terlibat langsung dalam konflik, namun bersama negara NATO, Washington telah menjadi pendukung utama persenjataan Ukraina melawan Rusia. Di mana pekan lalu, Biden berjanji akan memberi Kiev bantuan keamanan baru senilai 625 juta, termasuk peluncur HIMARS atau sistem roket artileri mobilitas tinggi. Washington tidak akan pernah mengakui pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina. AS berjanji untuk terus mendukung Ukraina karena mempertahankan diri dari agresi Rusia selama ini. Perang Rusia dan Ukraina juga masih terus terjadi. Kamis, beberapa wilayah Ukraina seperti Kiev dan juga Zaporizhia terus menjadi target serangan misil pasukan Kremlin. Terbaru, tentara Rusia dari Belarusia juga diyakini akan ikut menyerang Ukraina. Minsk selama ini juga menjadi sekutu dekat Rusia dan menjadi pangkalan militer tentara Presiden Vladimir Putin. Mengutip CNBC Internasional, kemungkinan serangan disampaikan Wakil Kepala Operasi Staf Umum Kiev, Alexei Romov. Pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky disebut sudah mempersiapkan pasukan untuk memungkinkan serangan itu. Peningkatan jumlah pasukan Ukraina juga dilakukan, khususnya di utara negara yang dekat ke perbatasan Belarusia. Saat ini pembentukan pasukan penyerang di Belarus tidak dapat diamati. Namun ada dan akan ada ancaman, karenanya kami beraksi. Kami telah meningkatkan pasukan kami ke arah utara. Sebenarnya kemungkinan keterlibatan Belarusia sebenarnya sudah disampaikan sejumlah pakar Rusia, salah satunya pengamat Royal United Service Institute yang berbasis di London, Natia Seskuria. Awal Oktober dia mengatakan Putin sangat mungkin memaksa Belarus untuk mendukung dalam perang, terlebih sejak perang balik Ukraina yang membuat pilihan Kremlin menjadi terbatas. Meskipun Lukashenko, Presiden Belarusia, berusaha untuk menghindari keterlibatan langsung dalam perang, ia mungkin terseret ke dalam konflik di bawah tekanan Putin, di mana tindakan Kremlin yang mulai membentuk kekuatan regional menunjukkan seberapa khawatir mereka dengan peningkatan Kiev, sehingga menarik Belarusia adalah opsi yang tersedia. Sementara itu, di sisi lain, Rusia mengancam akan menargetkan satelit komersial Amerika Serikat termasuk sekutu jika negeri Presiden Joe Biden itu terlibat dalam perang Ukraina. Ini menjadi ancaman baru pasca pembicaraan Menteri Pertahanan kedua negara dan pemberitahuan Rusia AS ke soal latihan perang nuklir atau GROM. Infrastruktur kuasi sipil mungkin menjadi target yang sah untuk serangan balasan, kata Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan juga Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, yang dimuat oleh kantor berita negara TASS. Kita berbicara tentang keterlibatan komponen infrastruktur luar angkasa sipil termasuk komersial oleh AS dan sekutunya dalam konflik bersenjata. AS sendiri memang menghindari terlibat langsung dalam konflik, namun bersama negara NATO, Washington juga telah menjadi pendukung utama persenjataan Ukraina melawan Rusia. Di mana pekan lalu Biden berjanji akan memberikan Kiev bantuan keamanan baru senilai 625 juta US dollar termasuk peluncur HIMARS atau sistem roket artileri mobilitas tinggi. Washington tidak akan pernah mengakui pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina. AS berjanji untuk terus mendukung Ukraina karena mempertahankan diri dari agresi Rusia selama yang diperlukan.
Perang Rusia dan Ukraina makin memanas. Terbaru, Rusia memperingatkan akan menembak jatuh satelit-satelit komersial milik negara barat terutama Amerika Serikat jika terbukti turut berperan dalam perang Ukraina. Tidak hanya itu, tentara Rusia dari Belarusia juga diyakini akan ikut menyerang Ukraina. Minsk selama ini menjadi sekutu dekat Rusia dan menjadi pangkalan militer tentara Presiden Vladimir Putin. Mengutip CNBC Internasional, kemungkinan serangan disampaikan Wakil Kepala Operasi Staf Umum Kiev Alexei Romov. Pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky disebut sudah mempersiapkan pasukan untuk kemungkinan serangan itu. Peningkatan jumlah pasukan Ukraina juga dilakukan, khususnya dari utara negara yang dekat ke perbatasan Belarusia. Saat ini pembentukan pasukan penyerang di Belarusia tidak dapat diamati. Namun ada dan akan ancaman karenanya kami beraksi. Kami telah meningkatkan pasukan kami ke arah utara. Sebenarnya kemungkinan keterlibatan Belarusia sebenarnya sudah disampaikan sejumlah pakar Rusia. Salah satunya pengamat Royal United Service Institute yang berbasis di London, Natia Seskuria. Awal Oktober lalu dia mengatakan Putin sangat mungkin memaksa Belarusia ikut mendukungnya dalam perang, terlebih sejak serangan balik Ukraina yang membuat pilihan Kremlin menjadi terbatas. Meskipun Lukashenko, Presiden Belarusia, berusaha untuk menghindari keterlibatan langsung dalam perang, ia mungkin terseret ke dalam konflik di bawah tekanan Putin, di mana tindakan Kremlin yang mulai membentuk kekuatan regional menunjukkan seberapa khawatirnya mereka dengan peningkatan Kiev, sehingga menarik Belarusia adalah opsi yang tersedia. Terkait satelit, Rusia mengancam akan menargetkan satelit komersial Amerika Serikat termasuk sekutu jika negeri Presiden Joe Biden itu terlibat dalam perang Ukraina, dan ini menjadi ancaman baru pasca pembicaraan Menteri Pertahanan kedua negara dan juga pemberitahuan Rusia ke AS soal latihan perang nuklir GROM. Infrastruktur kuasai sipil mungkin menjadi target yang sah untuk serangan balasan, kata Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan juga Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dimuat oleh kantor berita negara TASS. Kita berbicara tentang keterlibatan komponen infrastruktur luar angkasa sipil termasuk komersial oleh AS dan sekutunya dalam konflik bersenjata, tegasnya. AS sendiri memang menghindari terlibat langsung dalam konflik, namun bersama negara NATO, Washington telah menjadi pendukung utama persenjataan Ukraina melawan Rusia. Di pada pekan lalu, Biden berjanji akan memberi Kiev bantuan keamanan baru senilai 625 juta, termasuk peluncur HIMARS atau sistem roket artileri mobilitas tinggi. Washington tidak akan pernah mengakui pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina. AS berjanji untuk terus mendukung Ukraina karena mempertahankan diri dari agresi Rusia selama ini. Perang Rusia dan Ukraina juga masih terus terjadi. Kamis, beberapa wilayah Ukraina seperti Kiev dan juga Zaporizhia terus menjadi target serangan misil pasukan Kremlin. Terbaru, tentara Rusia dari Belarusia juga diyakini akan ikut menyerang Ukraina. Minsk selama ini juga menjadi sekutu dekat Rusia dan menjadi pangkalan militer tentara Presiden Vladimir Putin. Mengutip CNBC Internasional, kemungkinan serangan disampaikan Wakil Kepala Operasi Staf Umum Kiev, Alexei Romov. Pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky disebut sudah mempersiapkan pasukan untuk memungkinkan serangan itu. Peningkatan jumlah pasukan Ukraina juga dilakukan, khususnya di utara negara yang dekat ke perbatasan Belarusia. Saat ini pembentukan pasukan penyerang di Belarus tidak dapat diamati. Namun ada dan akan ada ancaman, karenanya kami beraksi. Kami telah meningkatkan pasukan kami ke arah utara. Sebenarnya kemungkinan keterlibatan Belarusia sebenarnya sudah disampaikan sejumlah pakar Rusia, salah satunya pengamat Royal United Service Institute yang berbasis di London, Natia Seskuria.